Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tutun Sumardi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Musirawas Utara. Baiklah, di sebelah saya ada Ibu Nursidia. Beliau ini adalah rekan sejawat saya di SMP Negeri Karenjaya. Beliau mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Benar begitu ya Bu ya? Iya, pada hari ini kami akan melakukan wawancara pra-observasi. Ya Bu ya? Boleh ya? Boleh ya. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Keluarga gimana? Alhamdulillah baik. Baik juga ya. Semuanya sehat ya, anak suami gitu ya. Alhamdulillah. Iya. Pak, untuk observasi besok atau kapan ya kita akan observasi? Itu kira-kira tujuan pembelajaran yang akan disampaikan ke murid apa ya Bu ya? Sesuai dengan program semester yang sudah saya rancang Bu, bahwa untuk pertemuan selanjutnya kita sudah menginjak pada peta dan komponen-komponennya. Jadi nanti sesuatu dengan pelajaran mereka memahami dan membuat peta sederhana dan komponen-komponennya. Oh iya, berarti nanti tujuan pelajarannya sisa mampu yang membuat peta berdasarkan komponen peta itu ya, begitu ya. Dari tujuan pembelajaran tadi, untuk mencapai tujuan pembelajarannya, kira-kira metode apa yang akan Ibu gunakan? Metode yang saya gunakan di situ adalah ceramah dan diskusi. Kemudian habis diskusi nanti dilanjutkan itu Bu, kerja kelompok dan kemudian ada presentasi. Gitu ya. Kira-kira strategi apa yang Ibu mau tampilkan nantinya? Strategi pembelajaran yang saya akan lakukan selain PBL yang saya gunakan tadi Bu, saya sudah membuat modul ajarnya. Kemudian setelah dari modul ajar tadi, strategi pembelajaran saya lakukan melaksanakan kegiatannya membuat PPT yang menarik untuk anak-anak. Kemudian tentunya yang dengan ilustrasi-ilustrasi biar mereka lebih mengerti. Seperti itu ya, berarti benar luar biasa sekali ya, sudah dipersiapkan ini ya. Nah, dari strategi metode tadi ya, kira-kira ini kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan di situ selain pengetahuan tentunya ya Bu ya tentang peta dan komponennya, mereka kalau saya itu kan keterampilannya Bu. Jadi keterampilan untuk membuat peta sederhana. Jadi nanti yang dari dasar dulu. Oh iya, berarti di sini saya tangkap ada dua kompetensi yang ingin dikembangkan ya. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Nah, dari kedua itu kira-kira kompetensi mana atau area yang ingin Ibu tonjolkan atau kompetensi yang ingin dikembangkan tuh yang mana yang paling ingin Ibu kembangkan dari dua yang itu tadi? Karena ini keterampilan membuat peta ya Bu ya. Jadi yang saya akan menunjukkan adalah ya keterampilannya itu tadi Bu. Dimana nanti untuk keterampilan itu tiap anak kan mungkin jarang menggunakan alat-alat atau menggunakan warna atau membuat peta secara sederhana. Jadi nanti pada saat kegiatan pembelajaran, keterampilan yang akan saya tonjolkan dari anak-anak itu adalah yang untuk membuat peta itu. Kalau menurut Ibu ya, ini kira-kira dari rentang 1 sampai 10 sekarang berada di posisi rentan berapa peserta didik? Kalau saya lihat dari yang kita kemarin sama penilaian kemarin ya kemarin antara 5 sampai 6 lah di kelas 72 yang saya observasi. Iya, 5 sampai 6 ya. Nah, jadi untuk meningkatkan rentang tadi, kira-kira strategi yang akan dilakukan itu seperti apa?
sama yang tadi dengan strategi pembelajaran itu saya menggunakan PowerPoint yang itu Bu, yang apa namanya yang menarik banget. Kemudian saya kaitkan dengan kegiatan pembelajaran sehari-hari. Kemudian di situ juga ada diskusi kelompok, kegiatan kelompok membuat. Jadi mereka akan berdiskusi mengenai dengan atau peta sederhana tentang sekolah mereka di lingkungan sekitar. Begitu ya, berarti memang sudah dipersiapkan ya, strateginya sudah dipersiapkan dari awal, dari media, nanti akan kegiatan anaknya seperti apa, seperti itu ya Bu ya. Oke, nah jadi di sini harapan Ibu setelah pembelajaran apa sih? Kalau harapan saya setelah pembelajaran yang berkaitan dengan materi saya tentunya ya minimal anak itu bisa mengembangkan bakat dan kreativitas mereka untuk menentukan apa saja yang mereka akan gunakan, baik dari pelajaran saya atau pelajaran yang lainnya. Ini kan berkaitan dengan menentukan pembuatan sesuatu ya. Bahkan untuk pembuat peta ini, kalau menurut saya itu membutuhkan pemikiran untuk menentukan warna apa yang cocok, nah seperti itu. Jadi Lebih percaya diri juga ya, keterampilan dari Sari itu jadi meningkat dengan pembelajarannya. Oke, kayaknya udah dipersiapkan, ya sudah siap untuk observasi ini ya. Kira-kira Bu, kapan kita bisa observasi? Nah, kebetulan untuk selanjutnya itu adalah saya berada di kelas 72 Bu ya, besok hari Kamis Bu, sesuai jadwal pelajaran yang saya sesuai itu ya, seperti saya sendiri sebagai guru IPS di kelas 72 untuk hari Kamis besok. Oh besok ya, berarti kita ketemu besok di kelas 72 jam ke 1 dan 2. Oke, baiklah, Ibu udah siap, waktu sudah ditentukan. Sebelum saya akhiri nih wawancara kita, kira-kira apa sih kata-kata terakhir dari Bu Nur Widya? Kata-kata saya ya sendiri itu adalah kita harus bisa jadi orang yang lebih bersyukur lagi ya Bu, jadi apa namanya, apalagi kita sebagai guru selalu berhadapan dengan anak-anak yang seperti itu. Mau tidak mau kita sebagai guru harus banyak bersyukur, kemudian juga mau belajar sama seperti Ibu Titin yang menjadi calon guru penggerak, pasti apa namanya rasanya berat sekali tapi dilalui dengan semangat ya Bu ya. Iya benar. Pokoknya Ibu tetap semangat, kita juga sebagai rekan-rekannya tetap harus belajar dari Ibu Titin. Terima kasih ya, berarti intinya kita bersyukur, semangat dan terus belajar ya, terus mau belajar mengembangkan kreativitas dan inovasi. Oke, baiklah saya akhiri ya Bu ya, kita ketemu besok. Baiklah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan yang lagi-lagi dulu.
semangat ya nak ya. Oke, hari ini semuanya siapa yang tidak hadir? Hari ini alhamdulillah hadir semuanya. Kemarin juga hadir semua ya? Iya. Nah, kita lanjutkan hari ini. Kita akan belajar sesuatu yang baru. Melanjutkan yang kemarin. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang lokasi Indonesia. Masih ingat lokasi Indonesia ya? Ada letak apa sampai yang kemarin? Letak geografis, letak astronomis, dan terakhir letak geologis. Kita akan belajar tentang apa? Iya, peta dan komponen. Siapa yang pernah melihat peta? Siapa yang pernah melihat peta? Silakan angkat tangannya. Semua anak kelas 72 pernah lihat peta? Nah, kalau di film, misalnya film apa? Kalau biasanya itu identik dengan peta. Petualangan. Terus apa lagi? Bajak laut. Apa lagi? Iya, bajak laut ada petanya. Peta apa namanya? Peta Garut. Nah, kalau semuanya sudah melihat peta, siapa yang pernah melihat peta? Ada di ruangannya di ruang kelas D, terpajang di belakang sendiri. Di ruangan kita ada D. Dari sini ada pertanyaan belum? Tidak ada pertanyaan. Minggu kemarin ibu sudah pertemuan sebelumnya ibu sudah ngasih tahu hari ini kita akan membuat sesuatu. Sudah disiapkan semuanya? Silakan dikeluarkan. Oke, silakan kalian berkelompok, satu kelompok 4 anak, langsung aja putar yang dekat ke belakang, depan ke belakang. Bersama-sama kita akan membuat peta dari lingkungan sekitar sekolah. Kira-kira kalau di sekolah ini yang utara yang mana? Mana? Nah, kemudian yang timur mana? Itu. Kemudian kalau yang barat mana? Itu. Nih, kemudian yang mana? Selatan. Oke, kita pedomanya seperti itu ya. Silakan kita akan menggambar tema sekolah kita seperti yang ada di contoh itu. Boleh lurus-lurus, pokoknya usahakan sekreatif mungkin karena warna sudah ada. Ibu kasih waktu 20 menit. Sudah jadi dengan membuat komponen 7 tadi. Nah, Allah. Banyak kok ya. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelompok bernama Puput, Sisa, Maura, Akila. Ini tema sekolahku. Warna hijau ada lapangan, warna merah ada kelas 7, dan warna biru ada kelas 8, warna kuning kelas 9, warna coklat musola. Sudah seperti itu? Nah, arahnya sudah ditulis belum? Sudah ada pertanyaan dari teman-teman? Ada pertanyaan, silakan. Ada teman yang bertanya. Kelas kita di mana? Di antara kelas 71 dan di antara kelas 73. Sini ya. Siapa yang bertanya tadi namanya? Pertanyaan lain dari teman-teman? Apakah semuanya hampir sama seperti ini?
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu untuk teman kita yuk. Hari ini, oke, apa yang kita pelajari pada hari ini? Silakan Ramos, berdiri dulu. Apa yang kita pelajari hari ini Ramos? Semuanya perhatikan. Ya, apa saja yang ada dari pelajarannya? Terus apa lagi? Agenda. Oke, terima kasih Ramos. Ada lagi yang mau menambahi apa saja yang hari ini kita pelajari? Siapa? Apa? Skala. Terus apa lagi selain skala? Apa? Simbol. Simbol tadi tentang simbol warna ya. Ada simbol gambar lagi. Terus apa lagi? Ada? Oh, ada letak juga. Kita belajar tentang letak Bu. Letak kelas kita ada di mana. Oke, semuanya sudah paham ya? Nah, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak yang mengganjal hatinya? Apa yang jadi penasaran kamu tentang peta kita yang sederhana tadi, yang sudah kita kerjakan? Tidak ada? Tidak ada. Semuanya sudah bisa membuat ya Dek ya? Kalau membuat dengan rumah bisa? Bisa dibawa nanti kapan-kapan kita membuat. Oke, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan hari ini kita menghabisnya semuanya semangat hari ini. Aji Sari berarti hari ini semuanya sudah paham tentang peta dasar dan tentang definisi peta. Oke, anak-anak sekalian, untuk minggu depan kita akan melanjutkan tentang peta sama seperti ini, tapi kita akan belajar menggunakan atlas. Kalau di rumah kalian punya atlas silakan dibawa. Kalau tidak ada nanti kita akan buka perpustakaan. Nanti. Oke, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, tugas untuk minggu depan sudah. Akhirnya untuk pertemuan pada pagi hari ini, semoga apa yang Ibu sampaikan bisa diterima oleh kalian. Kalau ada Ibu kata-kata yang tidak bagus, jangan dimasukkan ya Nak ya. Jangan dicontoh. Semuanya yang kita terima ini adalah yang bagus-bagus, yang positif. Jadi anak ini yang pandai bersyukur. Siapa yang tidak mau bersyukur? Tidak ada, semuanya harus bersyukur. Kalau tidak bersyukur, berarti kita akan ditambah nikmatnya ya. Tambah semangat, tambah cinta. Oke, silakan disiapkan. Panggung hari ini sudah selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan dengan Assalamualaikum Bu Nur Hidiah. Waalaikumsalam Bu Titi. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Baik ya. Gimana kemarin sudah observasi? Alhamdulillah sudah diobservasi sama Bu Titin. Ya, kemarin kan kita sudah observasi tuh. Nah, yang kita bicarakan kemarin di di praobservasi, yaitu Ibu Nurfit mau di spesifikkan keterampilan siswanya, dilihat keterampilan siswanya. Nah, kalau menurut Ibu Nurfit ya, bagaimana kemarin setelah waktu pembelajaran? Sangat lega Ibu, alhamdulillah. Saya juga pembelajarannya alhamdulillah berjalan dengan lancar di kelas sesuai dengan yang sudah saya rencanakan. Meskipun ada beberapa yang tidak sesuai mungkinnya karena kondisinya juga mempengaruhi dan seperti itu. Ya, benar sekali. Ya, menurut pandangan saya juga seperti itu ya. Dari kemarin sudah saya amati
di mana Ibu Nursi sudah melaksanakan pembelajaran itu runut sesuai dengan modul pembelajaran sudah Ibu Nursi buat. Terus di sini aja catat sedikit sekali dari saya. Sebenarnya Ibu sudah bilang kemarin ya, ada anak-anak sudah pernah lihat peta belum? Harusnya ada peta. Benar, Ibu sudah mengkoreksi langsung di dalam pembelajaran gitu ya. Mungkin di kedepannya Ibu bisa langsung bawa contoh gitu kan ya, contoh peta Indonesia gitu ya. Di situ sebenarnya Ibu udah tahu ya kesalahan atau bukan kesalahan sih, tapi lebih tepatnya baiknya ada media langsung gitu ya. Terus yang kedua catatan saya tuh kemarin itu kan ada lihat lihat Google Map ya. Iya, mungkin di kesempatan selanjutnya setelah pembuatan Dena ya, anak-anak bisa diajak bawa HP langsung. Kan boleh ya sekolah kita ya, boleh kan bawa dengan pengawasan gurunya. Jadi anak-anak coba langsung ya, dan dengan diawasi di universitas coba. Jadi ketika mereka mungkin tersesat atau ingin ke rumah neneknya atau kemana kan, jadi bisa menggunakan langsung aplikasi itu dan tidak salah lagi ya. Nah, dari yang Ibu ceritakan tadi kan ya, pembelajarannya itu ada yang agak sedikit mengganjal atau yang kurang. Nah, apa sih kira-kira yang perlu diperbaiki lagi? Kalau menurut saya yang harus diperbaiki ya, mungkin ketika saya mengajar itu untuk manajemen waktunya itu agak diperkirakan lagi dengan sesuai lagi ya. Kayak kemarin itu kalau saya memberikan tugas kelompoknya untuk menggambar, mungkin dengan rentang waktu yang agak lebih panjang lagi. Jadi ya seperti itulah mungkin kekurangan ketika saya mengajar. Kemudian tadi yang seperti disebutkan, nah, bisa jadi nanti saya bawakan peta yang asal dari sekolah, karena ya juga kemarin kita peta di sekolah itu belum tersedia ya, sesuai dengan apa yang saya ajarkan. Kemudian Ya, seperti itu ya. Mungkin kedepannya akan jadi kira-kira manajemen waktu itu apakah merupakan hambatan dalam pembelajaran kemarin? sebenarnya tidak terlalu menghambat ya, asal kita dalam mempersiapkannya itu dengan benar-benar tadi yang seperti saya memperkirakannya dengan baik. Jadi pentingnya melakukan perencanaan sebelum itu, kemudian mengkira-kira seberapa besar anak itu bisa melakukan kegiatan diskusi dan mengerjakan tugasnya itu. Pokoknya yaitu perkiraan saya sendiri. Waktunya itu ya. Jadi kalau lihat dari itu tadi kegiatan waktunya, apakah Ibu sudah merasa puas dengan pembelajaran kemarin? Sudah puas Ibu, saya rasa sudah puas dengan pembelajaran saya laksanakan, dan sedikit banyak anak-anak juga sudah paham dan mengikuti dengan baik kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Kira-kira refleksi apa sih dari Ibu dalam hadap pembelajaran sudah Ibu lakukan kemarin? Refleksi ya Bu ya. Kalau refleksi itu alhamdulillah kemarin berjalan dengan menyenangkan juga, anak-anak sangat semangat, antusias dalam, kemudian aktif juga ya Bu ya, karena kelas 7 ini ya sudah terbukti memang anak-anaknya juga aktif. Kemudian anak-anak juga ternyata dengan metode pembelajaran yang dengan diiringi dengan lagu, kemudian dengan PowerPoint yang menarik, itu tambah semangat. Jadi mereka rasa penasarannya juga tergali seperti itu. Benar-benar saya suka itu, saya garis bawahi benar itu yang Ibu tiba-tiba ada ice breaking di tengah-tengah pembelajaran. Jadi ketika anak-anak yang lagi aktif di kelompoknya, tiba-tiba Ibu masukin ice breaking ke anak-anak kita nyanyi gitu ya. Luar biasa, saya acungi jempol. Terus dari yang sudah dilaksanakan itu, apa sih rencana ke depannya agar manajemen waktu, terus
ya pembelajaran dari refleksi ibu tadi meningkat lah kira-kira apa sih rencananya? Jadi rencana saya ke depan tuh Bu, mungkin dengan memberikan atau membuat lembar kerja peserta didik itu yang lebih berformat, yang lebih menarik, yang sudah siap beneran, yang biar anak itu langsung mengerjakan, sudah paham dengan bahasa-bahasa juga yang mereka cukup mengerti. Oke, berarti mau mengenal lagi tentang KPD-nya kira-kira ya, menarik ya, benar-benar kemarin saya udah menarik gitu ya, ini tambah lagi menarikkan. Oke, kira-kira apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan itu tadi, keinginan ibu tadi? Iya. Jadi mungkin saya akan lebih belajar lagi tentang Canva. Saya akan menggunakan Canva itu. Saya sering belajar Canva ya Bu ya, ke depannya untuk membuat LKPD yang lebih menarik dan sesuai dengan minat anak-anak. Kemudian juga saya akan pasti mengikuti kayak seminar atau grup-grup Telegram Bu. Itu guru DPS itu sebenarnya ada, kadang kurang aktif saja Bu. Apalagi saya ya yang kurang aktif menyekrol. Biasanya di situ dokumen-dokumen atau berkas-berkas, bahkan contoh LKPD itu sebenarnya sudah tersedia. Mungkin saya akan lebih belajar dari situ. Oke, banyak sekali ya, bisa dari kampanye langsung, bisa belajar mandiri ya, bisa kolaborasi dengan guru BPS-nya ya, BPS gitu ya, kalau webinar dan telegram gitu, atau mungkin lain waktu kita langsung ya, bisa kolaborasi gitu ya, bisa mungkin KPM ya, KPM robah materi gitu ya, karena kan saya IPA, itu BPS. Jadi bisa Bu sebenarnya. Pada materi tertentu kita itu satu jalur Bu. Iya ya, nanti kita kita coba ya cari waktu lagi untuk kolaborasi di ini ya, di pembuatan LKPD ya. Oke, bagus sekali rencana kita. Jadi target kedepannya ini kita kolaborasi ya gitu ya. Iya benar. Terus kalau dari ibu sendiri apa? Lanjut langsung belajar nih, langsung mau mempraktekkan atau belajar langsung ke Canvanya gitu ya? Iya tentu saja Bu, saya langsung nanti ya dalam berjalannya waktu ini kan kita pembelajaran setiap hari dilaksanakan ya Bu ya. Jadi pasti ada inovasi-inovasi baru yang harus dan akan saya berikan ke anak-anak tentunya dengan waktu yang saya saya miliki. Gitu ya. Oke, jadi saya harap dari apa yang sudah kita lakukan ini ya, observasi yang sudah kita lakukan, di mana rencana kedepannya, rencana-rencana yang akan ibu laksanakan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi kita semoga kita saling support ya untuk pendidikan, terutama kita di SMP Negeri Karanggiaya, di mana kita harus menciptakan pembelajaran yang lebih baik ya menurut Vidya ya. Oke, baiklah. Sekian mungkin. Iya. Sekian pasca observasi kita hari ini. Terima kasih Bu Vidya. Ya, sama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.